Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, waghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وانشر وفض وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نهضة الوطن دينية إسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, para pencinta tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dimanapun anda berada. Moga-moga malam ini kita berjumpa dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Bagi daerah sudah selesai solat tarawih, kami juga sudah selesai mengimami solat tarawih tadi Selong, yang langsung berangkat ke studio kita ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekalian, kita telah melaksanakan ibadah puasa 4 hari. Malam ini adalah malam yang kelima. Apa kelebihan kita solat tarawih malam pertama, kedua, 3, 4, 5 seperti malam ini? Mari kita lihat di dalam apa yang disampaikan. Ditanyakan pada Sayyidina Ali, tanyakan pada Nabi, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Nabi tanya tentang kelebihan ibadat tarawih bulan Ramadan. Malam pertama, saban tarawih malam pertama, yakhrujul mu'minu min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Orang-orang mukmin yang tarawih malam pertama keluar dari dosa seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Ada dosanya? Tidak ada. Paling-paling yang kedengaran hanya tangisannya saja. Kenapa tiap bayi lahir nangis? Menurut riwayat, karena semua kita lahir lebih dahulu dipencet leher kita oleh syaitan. Selamat datang hai sahabat. Gitu kira-kira syaitan menyatakan. Karena itu maka kita menangis. Yang tidak nangis Kanjeng Nabi SAW. Bayi Nabi tidak nangis. Nabi Isa tidak nangis. Tapi yang lain dari itu, rata-rata kita menangis lahir dari rahim ibu karena kita dicekek oleh setan musuh kita. Malam yang kedua kemarin, yughfaru lahu wa li abawaihi kana mu'minain. Diampuni dosanya dan dosa ibu bapaknya apabila ibu bapaknya orang yang tarawih itu orang beriman, orang Islam. Amin. Di malam ketiga, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ngampuni dosa-dosa kita dan malaikat berseru, hai hamba Allah, amalmu sudah diterima Allah, dosamu diampuni Allah. Amin. Malam yang keempat, tadi malam, seperti orang yang membaca Al-Quran sampai tamat, Taurat sampai tamat, Injil sampai tamat, Zabur sampai tamat. Baca Quran saja sampai tamat jarang. Tapi untuk pelunggut yang sami, maklumi, tadi saya masuk penjara. Imam Hatib di penjara. Saya dapat cerita dari saudara-saudara kita yang berdolan jadi ustaz tapi masuk penjara, insya-Allah. Banyak ustaz-ustaz masuk penjara. Apa dia cerita di antara kami di sini, alhamdulillah, sekurangnya 1 hari 1 juz sampai 5 juz 1 hari 1 malam. 5 juz teman-teman sini baca 2 hari. Kita yang bebas di luar jarang baca 1 juz 1 hari. Mereka di rutan penjara sana, mereka mampu 5 juz 1 hari 1 malam. Ya Allah, 5 juz. Gitu. Itu mereka. Bahkan pernah saya jumpai, diceritakan langsung oleh mereka, oleh seorang di antara mereka.
Apa katanya Pak Ustaz? Alhamdulillah. Satu hari satu malam saya dapat khatam Quran 30 juz di rutan Selong. 30 juz khatam sekali dalam masa sehari semalam. Di antara kita di luar ada yang sanggup? Tidak ada. Ya besar hikmah mereka. Masuk penjara, mereka banyak baca Quran. Dan tu dapat pahala, dapat rahmat, dapat ampunan. Jadi mereka punya nilai lebih dibanding kita yang ada di luar. Dah jarang pegang Quran. Lebih banyak pada pegang HP. Gadget. Bukan baca Quran. Tapi nonton apa di HP. Kalau yang ditonton di HP yang penuh-penuh, kita dapat dosa juga. Jangan-jangan kita kena dengan kamin sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa dah dapat apa-apa, lapar dan haus doang. Kamin qa'imin, betapa banyak orang-orang yang solat tarawih, solat malam dah dapat apa-apa pahala kecuali ngantuk saja. Wa kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Betapa banyak orang baca Quran tapi bukan dapat pahala baca Quran, justru Quran melaknatnya. Kenapa? Isi Quran yang dibaca dibelakangin, ditinggalkan, tidak diamalkan. Itu dia para pendengar. Okay. Kemudian malam yang kelima, malam ini. Apa kelebihannya yang tarawih malam ini? Okay. Sudah selesai tarawih. Ibu Siti Mariam di Gerepek. Okay. Atau di Mangkung. Baik Siti Mariam di Mangkung. Okay. Tanggal 5 Ramadan. Sama dengan orang-orang yang tanggal 4. Ya, tanggal 5. Seperti orang yang solat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Tak ingat, kalau solat di Masjidil Haram, satu kali solat sana, sama dengan 100,000 kali solat di Pancor, di Selong. Satu kali solat di Masjid Nabawi, sama dengan 10,000 kali solat di Pancor, Selong. Satu kali solat di Masjidil Aqsa, sama dengan 1,000 kali solat di Pancor dan di Selong. Itu yang kita peroleh pada malam hari ini. Seperti orang yang solat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Besok malam, tanggal yang ke-6. Seperti orang mantafa bil Baitul Ma'mur. Orang tawaf di Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur? Mana jauhan Baitul Ma'mur daripada Songak? Baitul Ma'mur di langit. Masjidnya para malaikat. Seperti orang tawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian tanggal 7. Seperti orang berjumpa Nabi Musa dan membela Nabi Musa melawan Fir'aun. Tanggal 8 terakhir saya sebutkan. Yaitu ma'utiya Ibrahim. Seperti pahala berikan kepada Nabi Ibrahim. Itulah dia kelebihan solat tarawih. Simpulannya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang qiyam Ramadan, tarawih bulan Ramadan, witir Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah-sudah 11 bulan yang lalu. Karena itu mari kita lebih gairah, lebih bersemangat untuk melaksanakan puasa maupun tarawih, tadarus, ngaji dan sebagainya berjamaah. Siapa tahu Ramadan sekarang, Ramadan terakhir dalam hidup kita. Dia betapa banyak orang-orang yang dapat musibah, tenggelam kapalnya dan lain sebagainya, banyak sekali terjadi. Para pendengar, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan apa-apa yang batalkan pahala puasa kita. Hingga kita jadi capek, lelah doang puasa, tidak dapat pahala. Bahkan bisa jadi dapat dosa berpuasa. Yang tadi disebutkan, kamin sa'imin laisa lahu min siyami lal ju'al atas. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat pahala ampunan dari puasanya, hanya dapat lapar dan haus. Pahala no, bahkan bisa jadi dapat dosa. Apa yang menyebabkan pahala puasa kita hilang? Saya sebutkan di sini,
sekitar iaitu 20. 20 perbuatan menghapuskan pahala puasa. Tu bahasanya Al-Maqfurlah Maulana Syed dulu, lacur dagang tuak. Okay. Apa yang batalkannya? Pertama sabda Nabi, al-kadhibu, berbohong, berdusta. Awas, siapa bohong dusta bulan Ramadan, batal. Yang kedua, al-ghibah, mengumpat, menggunjing sesama. Ngerumpi, ngomongin orang yang jelek-jelek. Dia namimah, ngadu domba, memfitnah, nyampe-nyampekan tentang kejelekan, kekurangan orang. Yang berikutnya, sumpah palsu. Sumpah palsu. Al-yaminul ghamus. Maka batal pahala puasanya. Berikutnya yaitu benci. Benci kepada sama. Tak senang pada orang. Maka orang yang demikian batal pahala puasanya. Berikutnya melihat yang haram. An-nadhuru syahwatin, mandan dengan penuh nafsu syahwat pada lawan jenis tentunya. Maka batal pahala puasanya. Yang berikutnya makan minum yang haram, berbuka makan sahur pakai makanan minuman haram, batal pahala puasanya. Dan caci maki dan melaknat. Caci maki orang, melaknat orang, mendoakan jelek pada orang. Mudah-mudahan dia itu mati konyol gitu. Mendengar yang haram. Dia bertengkar, berkelahi. Melihat yang porno, filem porno atau perbuatan porno. Berbuka berlebih-lebihan. Balas dendam dia berbuka. Sampai habis semuanya. Ujungnya apa? Tidak dapat ikut raweh. Kenapa? Sakit perut. Israf dalam berbuka batal pahala puasa. Kemudian terbuka aurat di luar rumah. Terbuka aurat laki atau perempuan. Berikutnya menyakiti sesama. Menyakiti dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan sikap, tingkah laku. Dia riak, so pamer. Menghina orang lain. Hadis mengatakan, la tarkir mandunaka kulli syai'in maziyah. Yang kau menghina orang lain lebih rendah. Tiap-tiap orang pasti ada kelebihannya. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Yang satu kaum menghina kaum lain, siapa tahu mereka yang dihina lebih baik pada orang yang menghina. Dan dendam. Dendam ini dosa tiada ampunan. Sama dengan syirik, sama dengan seher, sama dengan dendam. Hapuskan pahala puasa. Hasad, dengki, iri hati. La takun hasidan, takun syari'al fahmi. Yang kamu suka hasad, dengki, iri hati. Kamu sulit akan jadi orang yang paham, mengerti maupun hafal. Al-hasudu la yasud. Orang-orang hasad dengki tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Itu dia. Okay? Sangat besar dosanya hasad. Bahkan tujuan kita puasa adalah untuk memperoleh ummahatul akhlak, menghindarkan ummahatul dzunub. Induk segala akhlak mulia itu ada 5 bahasan ulama. Pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, yaitu sabar. Yang keempat, adil. Yang kelima, yaitu ada mengatakan syaja'ah, pemberani. Ada mengatakan yaitu as-sakhiyu, pemurah. Ini namanya ummahatul akhlak, induk akhlak yang paling baik. Ummahatul dzunub, induk segala dosa-dosa. Induknya segala dosa. Itu yang kita hindarkan dengan ibadah puasa.
Pertama, takabur, sombong. Kemudian yang kedua, hasad, dengki, iri hati, talon hati. Yang ketiga, yaitu apabila kita tomak, loba, sarakah, al-hirsu. Yang berikutnya, al-kadhibu, berbohong, berdusta. Yang kelimanya, az-zulmu, berlaku zalim kepada sama. Ini namanya ummahatul dzunub, induk segala dosa-dosa yang terbesar. Wa na'udzubillah min dzalika. Kemudian yang membatalkan pahala puasa berikutnya, yaitu apabila kita marah-marah, lepas kontrol, dan bisa mengendalikan emosi amarah. Dan terakhir, sebutkan yaitu bakhil. Pelit, bakhil, itu menghapuskan. Orang lain yang pemurah-murah bulan Ramadan, dia aja enggak. Di dekatnya itu, di RT-nya itu ada anak yatim yang selalu santuni. Dia tidak pernah ikut serta nyantuni mana-mana RM5,000 untuk anak yatim. Lalu orang rame-rame nyantuni. Dari desa lain, kelurahan lain, ikut serta nyantuni. Dia sendiri tidak ikut serta. Ini namanya manusia bakhil. Batal pahala puasa orang-orang yang bakhil. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sabda Nabi. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, sangat-sangat dekat dengan api neraka. Al-jannatu darul askhya, surga rumah orang pemurah-murah, wan narul darul bukhala, neraka itu rumah orang-orang pelit. Dalam bulan Ramadan ini paling istimewa kalau kita sedekah. Afdalus sadaqah, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah paling afdal, sedekah dalam bulan suci Ramadan. Tiada hari tanpa sedekah bulan Ramadan. Sama dengan tiada hari tanpa baca Quran bulan Ramadan. Tiada hari tanpa ngaji, belajar agama, ilmu agama bulan Ramadan. Karena besar kali pahalanya soalnya. Tadi kita alhamdulillah menyampaikan pengajian di Abrar. InsyaAllah besok qabla Zohor, sebelum Zohor, ngajian kita di Loyok, Lutfi Wengkang. Amin. Allahumma amin. Kemudian para pendengar, mari kita ulang kembali. Apa hikmah yang kita peroleh daripada ibadah puasa? Hikmah ibadah puasa. Kita sebutkan sekitar 22 hikmah kita peroleh dari ibadah puasa. Luar biasa, nih kelebihannya. Pertama, ibadah puasa menimbulkan kasih sayang. Orang kaya kasih sayang pada orang miskin. Orang mampu kasih sayang pada anak yatim, kaum jompo. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang jiwa kasih sayang pasti akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Wajibat mahabbati lil mutahabina fiyah. Firman Allah, wajib kasih sayangku pada mereka-mereka yang saling kasih sayang satu sama lain. Mari kita tanamkan kasih sayang dengan ibadah puasa kita. Yang kedua, ibadah puasa menimbulkan sifat amanah. Sifat amanah. Bisa dipercaya. Tidak khianat. Yang berikutnya, ibadah puasa menimbulkan sifat jujur. Sifat jujur. Walaupun tak sendiri. Mau minum, minuman ada. Mau makan, makanan ada. Mau hubungan, istri ada. Halal semuanya. Toh juga kita tidak mau lakukan. Kenapa? Kita berlaku jujur. Dan akibat ibadah puasa, hikmahnya adalah berikut. Tahan menderita. Tahan menderita. Tidak gampang putus asa. Tidak mudah, yaitu ambil jalan pintas. Itu dia orang berpuasa 30 hari. Orang puasa pasti kuat kemauannya. Pasti kuat kemauannya. Berikutnya, yaitu tidak rakus. Orang puasa tidak rakus. Tidak mal. Karena kita makan kan malam hari saja. Paling 2 kali makan. Makan berbuka, makan sahur.
Kalau tidak puasa, berapa kali makan? Makan besar, makan kecil, makan berat, makan ringan. Ya Allah. Kemudian berikutnya hemat. Iya, kan ada banyak belanja. Tapi sayang, banyak juga yang gitu selesai Ramadan nanti tinggal hitung hutang. Kenapa? Banyak makanan, banyak perluan yang dibeli secara berhutang di toko kios. Itu lebaran, tinggal ngitung berapa hutangnya. Mestinya tidak demikian. Dikit hutang bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak mikirkan makanan doang. Itu dia. Okay? Kemudian dengan ibadah puasa kita mampu mengendalikan nafsu kita. Paling berat musuh kita adalah nafsu, bukan setan, iblis. Justru apa yang terjadi? Banyak orang puasa, walaupun puasa masih suka berbohong, berdosa. Masih suka hasad, dengki, iri hati, mengumpat, menggonjing. Bahkan banyak yang di bulan puasa mencuri, jambret, minum minuman keras, tawuran dan sebagainya. Ya Allah. Kita lihat di TV sungguh mengerikan. Justru bulan Ramadan kejahatan-kejahatan banyak terjadi. Kan setan dibelenggu. Kok bisa terjadi kejahatan mana-mana? Betul setan dibelenggu. Tapi manusianya yang sudah jadi setan, kesetanan. Tak mampu membelenggu, yaitu nafsu-nafsu mereka. Lebih kuat godaan nafsu daripada godaan setan. Kemudian dengan ibadah puasa kita jadi hamba Allah yang sabar. Sabar, as-sabru thawabul jannah. Sabar itu balasannya adalah syurga, sabda Nabi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan pada orang sabar, balasan tidak terhingga, tidak terhitung. Kemudian dengan ibadah puasa kita tahu diri makhluk lemah. Lo tahu makhluk lemah, jangan sombong, jangan angkuh. Jangan gengsi. Kita makhluk lemah, baru 10 jam saja tidak makan, sudah loyo. Mau jatuh-jatuh ditiup angin yang kencang. Dan dengan ibadah puasa kita menjadi hamba yang sehat. Sumu tasihu, puasa engkau, kau akan jadi sehat. Penyakit itu sumbernya adalah perut besar. Kalau dikurangin isinya, dikosongkan, maka kita jadi sehat. Dan dengan ibadah puasa kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Syukur dapat berbuka, syukur dapat makan sahur. Itu dia. Kemudian dengan ibadah puasa kita mengurangi dosa. Kita mengurangi dosa karena ibadah puasa takut berbuat dosa, batal puasa, batal pahala. Kemudian orang yang puasa yang tidak kenyang perutnya, pintar dia. Kalau selalu perut kita kenyang oleh makanan, maka kita jadi bodoh. La tumayyitul qulub kasadiya ta'am, sabda Nabi. Jangan kau matikan hati dengan banyak makan, mati hati kita. Bodoh kita jadinya. Dan orang yang puasa menjadi orang rajin beramal. Bukan puasa untuk malas-malas, tidur-tidur, santai-santai. Banyak kesempatan baca Quran, baca buku-buku agama. Kemudian orang yang puasa jadi orang disiplin. Disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin makan, minum, disiplin istirahat dan sebagainya. Kemudian ibadah puasa, orang puasa dosanya diampun Allah. Seperti yang disebutkan tadi. Siapa puasa Ramadan, dasar iman dan keikhlasan, Allah ampuni dosa dan dosanya. As-saimin was-saimat addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang-orang yang puasa laki, perempuan, Allah janjikan ampunan dan balsam besar, yaitu syurga. Bahan khutbah kita di penjara tadi. Yang berikutnya, orang yang puasa doanya kabul. Orang puasa doanya sangat kabul. Karena itu mari kita perbanyak doa dalam bulan Ramadan. Orang yang berbuka puasa paling kabul doanya. Kemudian dengan ibadah puasa timbul rasa persamaan. Orang kaya, orang miskin, pejabat tinggi, pejabat rendah, pegawai negeri,
bukan perkara negeri, sama semuanya wajib puasa. Timbul rasa kebersamaan. Dan orang yang puasa pasti orangnya penyantun, pemurah, tidak pelit, tidak bakhil. Berikutnya, orang puasa tempatnya adalah dalam syurga. Di syurga ada pintu namanya Royan untuk orang-orang yang masuk syurga karena puasa. Hanya orang puasa yang masuk pintu syurga Royan. Kemudian, dengan ibadah puasa kita menjadi la'allakum tattaqun, jadi hamba Allah yang takwa, jadi hamba Allah yang takwa. Apa tanda orang yang takwa? Allah jelaskan, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-mumpikin wal-mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat ini disebutkan 5 tanda orang takwa, buah daripada ibadah puasa. Pertama, orang yang sabar, tidak cepat marah emosi. Yang kedua, sodikin, orang jujur, tidak suka bohong, dusta, nipu daya. Yang ketiga, qanitin, taat, bakti, setia sesuai dengan aturan yang ada. Yang keempat, mumpikin, orang yang takwa adalah orang yang suka sedekah, suka infak, suka memberi santunan, sedekah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang takwa, orang sadar dirinya banyak dosa. Banyak dosa, setelah itu banyak mohon ampun pada Allah, bertobat pada Allah. Itu dia tanda orang yang berpuasa. Dengan demikian kita sebutkan 22 kelebihan keutamaan orang yang berpuasa. Amin Allahumma amin. Demikian para pendengar. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya minum lebih dahulu para pemirsa, para pendengar. Alhamdulillah. Apa pertanyaannya? Yang pertama sini sebutkan. Yaitu apakah boleh baca Al-Quran atau Yasin dengan hati tanpa dilapaskan apabila dalam keadaan haid? Boleh dan boleh. Kalau dalam hati boleh. Yang tidak boleh kan membaca dengan mulut, dengan lidah. La yaqra'ul junubu alal haidu syai'an minal Quran. Jangan orang haid, orang junub dikit pun baca Al-Quran. Tapi kalau dalam hati merenung, maka boleh tidak dibaca, cuman direnungkan dalam hati. Maka orang haid boleh baca Quran dalam hati. Demikian. Apakah sah perkawinan seorang yang setengah maharnya berasal dari pihak perempuan? Boleh dan boleh. Tidak dilapaskan dalam akad nikah. Sebelumnya sudah ada perjanjian. Nanti beri saya mas kawin 1 juta. Tapi uang saya 0,5 juta, kata si laki. Nanti saya tambah 0,5 juta. Yang penting nanti dalam akad nikah disebut mas kawinnya 2 juta. Walaupun bagian dari pihak perempuan. Penting disebut di hadapan orang banyak, mas kawin 2 juta. Jangan hanya 0,5 juta begitu. Dari segi boleh, boleh aja. Apa hukumnya seorang perempuan yang sedang haid naik ke masjid pada saat akad nikah? Bolehkah dia tidak hadir? Kan biasanya calon pengantin perempuan hadir dia. Segi boleh tidak hadir, boleh. Tapi gimana ya, Tanggi? Biasanya ya terpaksa dia. Sampai pakai softness. Ya terpaksa dia hadir di masjid waktu akad nikah. Padahal ia perempuan dalam keadaan haid. Mestinya tidak boleh. Tapi daripada nanti ibaratnya gagal akad nikah, maka dia hadir juga. Dia pura-pura tidak haid. Padahal dia haid. Dia dalam keadaan haid. Iya, karena itu kalau bisa demikian, alangkah baiknya tidak di masjid. Di rumah lah. Atau di musola. Boleh. Di madrasah. Boleh. Di sekolah. Boleh.
Di aula madrasah boleh. Jangan di masjid kerana dia dalam keadaan haid. Orang yang haid dah boleh masuk masjid. Dosa. Mana lebih kita utamakan antara kewajiban dan tanggungjawab? Sama. Kewajiban kita solat, ibadah, beri nafkah pada keluarga. Tanggungjawab juga demikian, tanggungjawab pada keluarga. Ya sama wajib. Jangan diabaikan salah satu. Sama kewajiban dan tanggungjawab. Penjelasan tentang solat sunat sakaratul maut. Dah pernah saya dengar. Kapan waktunya? Gimana cara melaksanakannya? Pernah saya baca buku solat sunat sakaratul maut. Supaya dipermudah keluarnya roh dari dalam jasad jika sekarat. Siapa yang solat sunat? Orang yang sekarat. Orang akan mati. Tidak ada itu. Tidak ada saya jumpai dalam hadis. Yang lama saya ngajar hadis di Mahat 22 tahun. Tak pernah ketemu solat sunat sakaratul maut. Tapi kalau solat sunat hadiah, selalu saya baca banyak kitab tempat saya jumpai. Solat sunat hadiah. Iaitu solat sunat malam pertama almarhum dalam kubur. Anaknya, keluarganya laksanakan solat sunat hadiah. Tadi kita sebutkan di pengajian Abrar. 2 rakaat solat sunat hadiah. Setelah Fatihah dibaca Al-Hakumut Takatsur sekali, ayat kursi sekali, Qul huwallahu ahad 11 kali. Kat kedua sama. Dah tahiyat, salam dan baca doa Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa anta ta'lamu urid. Allahumma ab'as sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Allahumma ba'as sawabaha la qabri fulan bin fulan. Ya Allah, kirimkan pahala solatku ini pada almarhum ayah saya, ibu saya dalam kuburnya. Malam itu Allah kirimkan malaikat menjadi penghibur, menjadi teman almarhum dalam kuburnya sampai hari kiamat. Oh, siapa tidak senang? Kalau solat sunat sakaratul maut belum pernah saya jumpai. Tidak ada saya jumpai hadisnya. Bacakan Yasin saja. Orang sedang sekarat, bacakan Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah Yasin pada orang sedang menghadapi kematian, supaya mudah keluar rohnya. Yang pernah melihat orang meninggal dunia dan jenazahnya taruhkan batu sebesar genggaman di perutnya supaya kotorannya tidak keluar. Apa ini benar atau salah? Yo, tu dengan taruhkan batu saja di kotorannya keluar. Pak nanti waktu mandikannya bisa bersih. Jangan sudah mandikan, keluar kotorannya. Ada juga tujuannya supaya jangan perutnya kembung oleh angin. Memang ada dianjurkan itu. Taruhkan benda, tentu tidak terlalu berat, di atas perut mayat supaya jangan kembung. Yang kedua, jangan supaya keluar kotorannya sebelum dimandikan. Enggak gampang nanti memandikannya. Demikian pada anda. Jadi ada anjuran menaruh entah itu mungkin sebesar apa umpama ya gunting mungkin di atas perutnya. Atau peti tadi kayu atau batu yang tentu tidak berat betul. Supaya tidak kembung perutnya. Yang kedua, keluar kotorannya. Gampang memandikannya. Jangan nanti sudah mandikan, keluar kotorannya. Dibawa ke masjid, tahu-tahunya korong batangnya itu kelihatan kotoran. Bagaimana solusi seorang istri yang memiliki suami yang tidak sholat? Rugi kalau sampai punya istri atau suami yang tidak sholat. Nabi mengatakan, yaitu sittatun gharibatun fi sittatin. Ada 6 macam, tak boleh terjadi pada 6 macam. Pertama, ada Quran di rumah kita. Kita tidak pernah bacanya. Al-Quran fi baiti qaumin la yaqra'una. Ada Quran di rumah kita. Berapa? Ada 2-3 Quran. Tak pernah dibaca? Tidak.
Ya Allah. Yang kedua, Al-Quran pi jauh pil fasik, tidak boleh terjadi. Al-Quran di lidah mulut orang yang fasik. Dia pintar, rajin baca Quran, tapi orangnya sifatnya jelek, akhlaknya jelek, orangnya fasik, tidak pantas. Yang ketiga, Al-Masjidu fi qaum la yusalluna. Ada masjid musalla di tengah kaum RT RW, tapi orang tidak suka berjamaah tempat itu. Arti mereka sia-siakan amal jariah orang membangun masjid musalla tersebut. Tega benar mereka. Tidak dapat pahala. Kalau ikut membangun dulu ayahnya, jadi ayahnya berhenti dapat pahala dalam kubur. Karena apa? Masjid musalla dibangun oleh ayahnya, tidak dihidupkan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya. Itu dia, ini tidak boleh terjadi. Kemudian al-alimu fi qaumin la ta'lamun. Ada pengajian di tengah kampung, tengah RT, RW, masjid, musalla, tapi banyak masyarakat, ada masyarakat tidak senang ngaji. Dan ngaji itu hukumnya fardu ain. Kerjakan dapat pahala besar, tinggalkan dapat dosa besar. Tidak boleh terjadi. Tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berikutnya yaitu rajulun salih fi yadi mura'atin radiatin. Ada laki-laki soleh taat bakti punya istri perempuan yang bejat akhlaknya, tidak baik akhlaknya. Radiatin, yang rendah. Demikian pula yaitu mar'atun salihah fi yadi rajulin radiin. Seorang wanita yang salihah, tamatan ma'had, tamatan S1 agama, punya suami manusia pergajul, jahat, laki-laki tidak taat. Tak boleh terjadi. Sabda Nabi ini juga demikian. Istrinya solehah, tapi suaminya tidak sembahyang. Ya Allah, rugi dagang tuak. Bahkan dia pemakai pengedar narkoba. Apalagi orang istri ini juga memakai sami mawon pada paut dari asam. Sama-sama memakai narkoba. Tadi kita lihat di TV. Ada orang ditangkap karena mereka membawa narkoba sekitar 20 kilo dari Malaysia. Ya Allah. Itu kalau dipakai berapa juta yang bisa makainya tu? Berapa harganya? Kemudian tidak solat dan sekarang sama ya, suami isteri tidak solat. Ingin bertobat, bercerai dulu, solusi yang terbaik. Tentu tidak. Kalau sama-sama sadar bahawa perbuatan kita perbuatan terkutuk, perbuatan celah, perbuatan murkai Allah. Tidak solat dan pakai narkoba suami isteri. Sama-sama tobat, sama sadar, sama-sama ngaji, sama-sama taat, perbaiki diri. Merasa tertekan kalau bergaul dengan orang baik-baik yang ingin bantunya bertobat. Ya syukur ada yang perbaiki kita, nyuruh kita bertobat, ngajak kita bertobat, menjadi orang baik-baik. Dan sampai kita tidak mau bertobat. Okay? Syukur ada yang memperbaiki kita. Okay? Baik, makasih. Na'udzubillah min dzalika. Lanjut. Bagaimana hukum di awal puasa berniat 1 bulan penuh dan di suatu hari lupa berniat untuk puasa? Itu sah. Berniat pada malam pertama kemarin, saya berniat puasa sebulan Ramadan penuh gitu. Padu karena Allah Ta'ala. Tiap malam dia berniat. Suatu saat dia lupa berniat. Maka lupa berniat di sini sudah ditanggung oleh niat yang pertama. Tapi tetap juga dia berniat tiap malam. Walaupun sudah berniat sekali untuk sebulan Ramadan. Tapi suatu saat dia lupa. Maka lupanya itu dimaafkan. Sebab sudah berniat untuk sekali sebulan. Okay? Niat untuk sebulan penuh. Demikian pada anda. Ya, kan itu kita kalau solat tarawih itu kan ada ajakan dari mubalik, dari imam.
Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillah. Di situ kita berniat, saya berniat puasa esok pada bulan Ramadan kerana Allah Taala. Kita tetap diingatkan, jangan ada yang lupa berniat. Bab siapa lupa berniat, malam yubaiti syam qabla al-fajri fala syam. Siapa tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi harus berniat tiap malam. Dari sejak maghrib sampai menjelang terbit fajar. Boleh berniat kapan saja. Merebut pacar orang hukumnya haram. Betul. La yakhtub ahadukum ala khidbati akhi. Yang seorang meminang perempuan yang sudah jadi pinangan orang lain. Sehingga yang pertama berpisah, memutuskan atau mengizinkan. Kalau masih orang, maka jangan nyakiti hati orang. Di mana hukumnya orang merebut suami orang. Kan Allah menghalalkan, bolehkan bagi laki-laki miliki 4 isteri. Di mana hukum isteri yang 2, 3, 4. Mereka juga berdosa merebut suami orang. InsyaAllah tidak. Tak sama, tentunya tak sama. Dan itu pun selama yang laki punya kemampuan untuk beristeri lebih dari 1, 2, 3, 4 gitu. Isteri yang pertama pasti merasa disakiti. Memang perasaan ada itu. Tetapi harus sadar bahawa kaum lelaki memang diizinkan Allah untuk kahwin lebih dari 1. Selama dia punya kemampuan dan berlaku adil. Kalau tidak berlaku adil, ya tidak boleh. Baik para pendengar. Kembali lagi saya minum. Nabi kabar kaum muslimin muslimat yang ada di Montong Tangi. Dan kami malam Ahad kemarin yang sedang membangun masjid besar. Katanya diperkirakan biayanya 10 miliar, baru 3 miliar kan ya. Mudah-mudahan masyarakat Montong Tangi kompak bersatu untuk membangun masjid yang besar yang banyak biayanya. Selama kita bersatu, maka Allah akan menolong kita. Karena haqqan alaina nasrul mu'minin. Firman Allah, pasti kami akan tolong hamba yang beriman, yang saling tolong menolong, saling bantu-bantu, saling sayang menyayang, saling cinta mencintai. Allah akan menolongnya. Baik. Jika ada seorang sudah bersuami isteri dan punya anak, lalu ia melakukan zina. Siapa zina? Perempuan. Dan dari hasil zinanya menghasilkan seorang anak perempuan. Ya Allah. Nah haram ya. Tidak lama setelah itu, hanya berapa bulan anak itu meninggal dunia. Apakah nanti di akhirat anak itu akan masuk surga bersama ibunya atau masuk neraka dengan ibunya? Ya, ibunya masuk neraka kerana dia berzina. Si anak mati kecil pun anak zina, tetap dia itu mati dalam keadaan suci, masuk surga mati dalam keadaan masih kecil. Apa dilakukan oleh si ibu ini agar diampuni dosa besarnya itu? Taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha. Ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Firman Allah, hai orang beriman, taubat kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayo, bulan Ramadan adalah bulan bertobat. Syahrul taubah, disebut syahrul taubah. Bulan bertobat. Yang biasa-biasa minum minuman keras narkoba, biasa malas sembahyang, pada tobat. Pada tahun Ramadan terakhir dalam hidup, tidak ketemu lagi, nyesal dan nyesal nanti. Mari bertobat, perbaiki diri. Takkan kita diperbaiki kalau kita tidak mau memperbaiki diri, merubah diri.
Apabila orang sudah melakukan maksiat, dia mau taubat, kan tapi dia belum mampu meninggalkan maksiat itu secara sempurna. Di mana ciri kalau taubat kita diterima Allah? Para pendengar, kita harus betul-betul taubat. Tidak syarat taubat. Pertama, yaitu adanya pengakuan kita banyak dosa. Seperti Nabi Adam. Rabbana zalamna amsana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Nabi Yunus. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta wa anaka inni kuntu minadh zalimin. Ada pengakuan. Dan yang kedua, ada penyesalan. At-taubah an-nadamah. Taubat itu adalah penyesalan. Kalau tidak nyesal, tidak taubat namanya. Yang ketiga, berniat, bertekad, tidak ngulang kembali. Tidak ngulang kembali. Kalau masih ngulang-ngulang, berarti belum taubat. Itu main-main dengan taubatnya. Yang berikutnya, yaitu mohon ampun pada Allah. Kesalahan pada Allah, mohon maaf pada manusia, kesalahan pada sama manusia. Mengembalikan hak-hak orang yang pernah kita ambil. Sama kita rampok, kita curi, kita tipu daya orang. Kembalikan, itu minta halalnya. Dan kita perbaiki diri, melaksanakan mana yang kita tinggalkan, kita qadha, umpama solat dan sebagainya. Itu dia. Okay? Kemudian tanda taubat diterima Allah banyak kali. Tak kurang 10. Kita sebutkan 3 saja. Pertama, tanda orang diterima taubatnya. Orang itu semakin rajin giat ibadah kepada Allah. Yazdadu fil ibadah. Bertambah-tambah rajin ibadahnya. Taat ibadahnya. Yang kedua, yaitu yatalmul ilmah. Yata'alamal ilmah. Rajin tuut ilmu. Tanda orang taubat. Diterima taubatnya. Rajin tuut ilmu. Yang ketiga, tanda orang taubatnya diterima Allah Ta'ala. Orangnya pemurah, sadaqu bifuduli mali, suka bersedekah dengan kelebihan harta, itu tanda taubat diterima Allah. Sampai juga merubah kawan bergaul, merubah cara berpakaian. Itu semua tanda taubat diterima Allah Ta'ala. Mari kita taubat dan merubah diri. Baik, itu dia. Okay. Apakah sama pahalanya perempuan berjamaah sama perempuannya seperti kita jamaah laki sama laki? Para pendengar, pokoknya Nabi mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fardhi 27 darajah. Salat jamaah lebih afdal pada salat sendiri 27. Hadis ini tertuju kepada kaum perempuan juga kaum laki maupun perempuan sama saja. Wanita jamaah sama wanita. Para sahabat-sahabat yang wanita zaman Nabi, mereka juga berjamaah sama wanita. Laki sama laki, sama-sama. Okay? Dapat pahala 27. Mari. Okay? Justru sekarang ini aneh bin ajaib. Mana-mana masjid musholla lebih banyak jamaah wanitanya solat jamaah tarawih. Di tempat saya, kaum wanita penuh solat tarawih di musholla. Laki-laki hanya 2. Ya Allah, apa ini dia? Ramalan Nabi mengatakan bahawa nanti di akhir zaman, banyak laki-laki tidak punya semangat untuk amal ibadah jihad fisabilillah. Mati hatinya. Kaum wanita banyak tidak setia taat pada suaminya. Kemudian anak-anak muda banyak yang pergajul, banyak nakal dan seterusnya. Allah, jangan itu tandanya sudah kelihatan. Nauzubillah min dzalika. Nanti kami akan bacakan tanda-tanda kiamat. Disebutkan Nabi SAW waktu haji wada. Saat beliau berdiri sandar pada Ka'bah. Kemudian di depannya para sahabat-sahabat Nabi yang ikut serta haji wada. Situ beliau menyebutkan tanda-tanda akhir zaman, kiamat sudah dekat, tak kurang dari 40 lebih. Ada seorang wanita yang melahirkan saat akan memulai hari raya Idul Fitri.
malamnya ya. Malam Idul Fitri berarti mulai Idul Fitri. Kalau masih sore belum. Gimana dengan bayi yang baru lahir? Apakah wajib zakatkan atau tidak? Baru wajib zakat tu harus menemui 2 masa. Akhir Sya'ban, akhir Ramadan, awal Syawal. Akhir Ramadan, awal Syawal. Jadi dia harus melangkahi 2. Akhir Ramadan, awal Syawal. Umpama dia lahir malam Idul Fitri, wajib, tak wajib. Dia mesti lahir pada sore bulan Ramadan terakhir. Akhir Ramadan dia lahir, ketemu awal Syawal masih hidup, maka wajib zakat fitrah untuknya. Tapi kalau dia lahir sore bulan Ramadan, tak ketemu Idul Fitri, dah wajib. Atau dia lahir pada malam Idul Fitri setelah maghrib, dah wajib juga zakat fitrahnya. Makasih. Apabila seorang suami tidak mempunyai makanan untuk menaikkan zakat fitrah, apakah boleh seorang isteri bayar zakat fitrah kepada suaminya? Boleh. Isteri boleh zakat kepada suaminya. Itu dia. Dia boleh zakat fitrah pada suaminya. Atau yang bantu. Ini dipakai untuk zakat fitrah kita bersama. Itu kada isteri, nah dia punya uang banyak. Suaminya tak punya uang banyak, pengangguran mungkin. Nah, alhamdulillah. Boleh dia berikan harta uang oleh sang isteri pada suami. Atau dia berzakat pada suaminya. Apa keutamaan kita banyak puasa di bulan sebelum Ramadan? Para pendengar, 2 bulan kita dianjurkan banyak puasa. Rajab dan Sya'ban. Nabi paling banyak puasa sunat bulan Sya'ban. Juga pada bulan Rajab beliau banyak puasa sunat. Tapi ada mengatakan tidak full. 1 bulan full tidak. Ada kurangnya 1-2 hari tidak puasa. Tapi paling banyak bulan Sya'ban. Apa keutamaan kelebihannya? Karena memang bulan Sya'ban, situ ada nisfu Sya'ban, bulan Rajab, situ ada yaitu Isra' Mi'raj. Jadi memuliakan 2 bulan itu, maka dianjurkan puasa sunat. Nabi paling banyak puasa sunat bulan Sya'ban. Demikian. Dengan demikian nanti habis Ramadan, kita akan jadi terbiasa puasa sunat. Nabi bersabda, Asyamu junnatun. Puasa itu adalah dinding dari api neraka, dinding dari setan, dinding dari hawa nafsu. Itu kelebihan kita, yaitu puasa sunat. Tapi ada lebih utama pada puasa sunat. Itu apa? Sedekah. Nabi bersabda, qiraatul Quran fi shalah afdalu min qiraatil Quran fi ghairi shalah. Baca Quran dalam solat lebih utama pada baca Quran di luar solat. Baca Quran dalam solat 1 huruf pahalanya 100. Kalau di luar solat dalam keadaan wudhu 1 huruf pahalanya 25. Dalam keadaan tidak berwudhu 1 huruf pahalanya 10. Mana lebih banyak 100 dengan 25, apalagi 10. Kemudian baca Quran lebih utama pada tasbih, tahmid, takbir. Baca tasbih lebih utama daripada bersedekah. Sedekah lebih utama daripada puasa. Puasa adalah dinding api neraka. Jadi kalau gitu, sedekah lebih utama daripada puasa. Tasbih, tahmid, takbir utama daripada sedekah. Demikian seterusnya. Gimana hukum seorang laki-laki solat jamaah, solat tarawih di rumah sama istrinya? Ya tentu bagus juga. Mungkin istrinya tidak sempat pergi ke masjid musholla, maka dia ajak istrinya berjamaah di rumah. Karena suaminya tidak jadi imam, jadi petugas di masjid musholla. Bolehlah mereka berjamaah di rumahnya
solat tarawih. Itu dia. Tapi kalau sang suami dibutuhkan di masjid musola, ya biarkan suami pergi. Istrinya mungkin solat di rumah saja. Tidak berjamaah di musola, di masjid umpama. Baik, makasih. Gimana ceritanya jamaah kita yang ada di Kenawa. Nawa itu Kecamatan Kopang. Bagian selatan. Mudah-mudahan sehat walafiat semua. Tempat kami pertama kali memberikan pengajian dulu. Lah kami tamat mahat. Bahkan belum tamat mahat. Kami tetap memberi pengajian tiap hari Kamis di Kenawa. Dasam Baru nama desanya. Kami terus dari Kenawa malam-malam berangkat tempat tinggal kami namanya Dusun Mertanau. Sana lagi pengajian malam Jumat. Kemudian besoknya kita mengajar di Sanawiyah. Imam Hatib di masjid hari Jumatnya. Dia mau bertanya, jika ada orang tua lakukan kesalahan, lalu kita menegurnya, tapi dia tidak mau ditegur, lalu apa kita harus biarkannya atau gimana? Para pendengar, mengajar, menegur orang tua-tua harus caranya yang hikmah, bijaksana. Jangan sampai menyinggung, bikin tersinggung, marah dan sebagainya. Jadi harus dengan kalimat halus manis, lemah lembut, penuh bijaksana. Amar ma'ruf nahi mungkar yang penuh bijaksana. Jangan sampai dia tersinggung, akhirnya tidak jadi. Tak mau dia tegur, tak mau diberitahu, tak mau disalahkan. Kenapa? Cara kita mendakwahinya tidak bijaksana. Itu dia. Baik. Jadi kalau kita sudah tegur, nasihatin dengan cara bijaksana, tetap saja dia berbuat, maka kita lepas. Yang beri petunjuk hidayah itu Allah, bukan kita. Kita hanya wajib menyampaikan dakwah, nasihat. Nabi juga demikian. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta lakin Allah yahdi man yasha. Kamu hai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk pada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki, yaitu pada saat meninggalnya yaitu paman Nabi. Paman Nabi meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia. Sampai meninggalnya belum masuk Islam, belum ucap 2 kalimat syahadat. Dah dia bersama Nabi lebih 40 tahun. Dia menjaga, melihara, melindungi Nabi kita oleh Abu Talib lebih 40 tahun. Dia melihat Nabi menerima wahyu dan sebagainya berdakwah. Tapi kok bisa ya Abu Talib sampai mati tidak mau ucap 2 kalimat syahadat saja. Nabi sangat sedih, nangis Nabi kita. Maka ditegur Nabi kita oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta lakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu tidak bisa beri petunjuk pada siapa kau cintai, Allah beri petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Tapi Abu Talib tidak diberi petunjuk oleh Allah sehingga dia tidak mau masuk Islam. Gitu juga pada tuan guru, pada dai balik, semuanya itu dia. Wajiban kita hanya menyampaikan. Adapun orang itu mau nerima, tidak nerima, tergantung. Lihat. Nabi Adam, anaknya membunuh adiknya. Nabi Nuh, istrinya dan anaknya, dah mau nurut Nabi Nuh. Dan Nabi Ibrahim, ayahnya. Nabi Lot, istrinya. Banyak lagi. Yang mereka itu tidak mau diajak beriman oleh keluarganya yang orang-orang mulia, orang saleh. Nabi, Rasul dan kenapa? Karena tidak diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Tidak hanya menyampaikan. Orang mau menerima tidak, tergantung maunya Allah. Maka kita bersyukur. Kita mau menerima petunjuk hidayah Allah. Kita, jangan heran. Kalau orang ada tidak mau menerima petunjuk hidayah. Tiap hari dengarkan pengajian. Tapi tidak mau mengikuti. Kenapa? Allah tidak beri petunjuk hidayah. Kita beri Alhamdulillah. Disyukur Allah beri kita petunjuk hidayat. Itu dia. Baik.
Hukum solat seorang apabila baju yang dipakainya tak pernah dicuci. Ya Allah, masa ada orang tak pernah cuci sampai berminggu, berbulan. Tapi tak pernah kena najis. Walaupun khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu setiap kamu solat. Pakaian yang baik, pakaian bersih. Bukan pakaian yang bau, yang kotor. Apalagi mau berjamaah. Orang tak tahan dikit kita. Kenapa? Bau bajunya, bau keringat. Sudah berbulan-bulan. Malu deh. Berarti kita bukan orang bersih. Allah yuhibbul mutahhirin. Allah cinta pada hambanya yang pembersih. Allah Ta'ala nadhifun. Yuhibbun nadhafah. Allah Maha Pembersih, cinta pada orang pembersih. La yadkhulul jannah illa nadhif. Tak boleh masuk syurga kecuali orang pembersih. Orang pengotor tak ada dalam syurga, neraka tempatnya. Wala tasabbahu bil yahud, jangan kamu sama orang Yahudi, iaitu orang Yahudi hanya mikirkan kepeng, tidak mikirkan kebersihan, lingkungan dan seterusnya. Kita doakan saudara kita di Palestina, Gaza. Semoga Allah melindungi, semoga Allah membela, semoga Allah menyelamatkan mereka. Ya Allah, icanin saudara kami yang teraniaya, pembelaan ya Allah. Baik. Jadi soal kebersihan, okay? Harus kita jaga betul kebersihan badan kita. Dalam filem Takdir Ilahi, ada seorang yang bernama Zaitun. Pernah nonton ya? Seorang laki-laki yang soleh mengatakan, matamu indah sekali. Lalu Zaitun mencungkil kedua matanya untuk diberikan kepada seorang laki-laki itu. Maka si Zaitun ini tidak mensyukuri rahmat Allah. Memang ada dalam kitab begitu. Apa itu benar kejadiannya? Jadi ada seorang laki-laki nurut seorang wanita cantik dari belakang. Kenapa anda mengikuti saya, kata si wanita cantik itu. Saya terpesona oleh pandangan matamu yang mempesona. Akhirnya laki-laki itu ikut ke rumah si perempuan. Disuruh tunggu di luar. Kemudian si perempuan masuk dalam rumah. Lalu dia suruh pembantunya membawa iaitu satu alat, mungkin gelas tertutup, dan berikan pada si laki-laki tadi. Apa isi gelas itu? Ternyata biji mata dari si perempuan itu. Biji matanya dia copot, dia serahkan pada si laki-laki. Ini mata yang kau terpesona olehnya. Silakan ambil. Wah, si perempuan itu tobat nasuha, nangis dia. Kenapa? Sedihnya karena si wanita itu sampai mencungkil mata karena takut terhadap dosa. Itu ceritanya. Ada dalam kitab memang. Apakah si wanita zaman sekarang mana ada? Zaman sekarang mana ada wanita sampai berbuat demikian? Dahulu ceritanya. Berarti dia takut jangan sampai ada orang dapat dosa karena memandang dia. Jangan sampai dia dapat dosa karena memandang orang. Ada seorang perempuan bernama Aisyah. Keluarganya memberitakan dia bahwa bapaknya penyakit keras. Dia bilang, saya tidak dikasih keluar sebelum suami saya pulang sampai orang tua meninggal dunia. Dia tidak pergi ke sana. Apa ini tidak menimbulkan fitnah dalam keluarga? Ini peristiwa terjadi zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita, suaminya ikut pergi perang atau enggak. Kemudian dia siapkan bekal untuk istrinya secukupnya. Sampai saya pulang, kau tidak boleh keluar dari rumah ini. Sebagai seorang istri yang solehah, dia dengar kata suaminya. Suaminya pergi, tapi sudah siapkan bekal selama dia pergi merantau. Kemudian apa yang terjadi?
ayahnya sakit, ada berita ayah ibu sakit, silakan datang menjenguknya. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya dilarang oleh suami saya keluar rumah. Tapi ayah saya sakit, boleh tidak saya pergi menjenguknya? Ati'i zaujaki, taati suamimu, jangan keluar rumah walaupun ayahmu sakit. Dia bersabar. Kemudian datang berita yang kedua, bahwa ayahnya sakit keras, mau sekarat. Tolong datang sebentar menjenguk ayah. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, ayah saya sedang mengalami sakaratul maut. Boleh saya pergi menjenguknya? Ati'i zaujaki, taati suamimu, jangan kau keluar rumah. Nangis dia, kan anda bisa ketemu ayahnya yang sekarat. Datang berita yang ketiga, ayahmu telah meninggal dunia. Sebelum dimakamkan, silakan kau datang melihat jenazah ayahmu yang meninggal. Tanya sama Nabi, gimana ya Rasulullah, saya boleh keluar? Ati'i zaujaki, taati suamimu, jangan keluar rumah. Akhirnya sampai dimakamkan ayahnya, dia tidak pergi ke ayahnya yang meninggal dunia. Apa yang terjadi? Yaitu pulanglah suaminya. Ceritakan bahwa ayahnya sang istri telah meninggal dunia, tapi dia tidak pergi menjenguk demi taat pada suami. Datang Nabi SAW menyatakan bahawa suami istri sama-sama jadi calon penghuni syurga. Istri karena taat pada suami, sang suami karena dia pergi berperang membela agama Allah. Sama-sama calon penghuni syurga. Zaman sekarang, wanita sekarang mana ada demikian? Oh, dia tinggalkan rumah pun tak izin suami. Dan selama dia keluar rumah tanpa izin suami, tetap dalam laknat malaikat sampai dia pulang ke rumah suaminya. Gitu. Ayyuma mratin kharajat min baiti zawjiha bighairi ini lanat hal malaika hatta tarji'ah. Siapa seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya, dilaknat malaikat sampai dia pulang ke rumah suaminya. Demikian. Jadi ada dalam kitab ini. Baik. Apakah ada ketentuan kafarah sumpah dalam Quran? Betul ada. Orang tidak bisa menjalankan sumpahnya, maka dia harus memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Kalau tidak ada, puasa 3 hari. Puasa kafarah 3 hari turut-turut. Itu kafarat yang Quran ada sebutkan. Silakan dicari. Apakah boleh kita membaca aqimis shalah pada akhir khutbah? Boleh, itu kan nasihat. Rata-rata demikian orang sekarang. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah atau aqimus shalah, yang maknanya silakan dirikan salat. Dari segi boleh saja, okay? Kan masih termasuk nasihat dalam khutbah. Baik, walaupun dah dianjurkan. Mengenai masalah seorang yang meninggal dunia, di saat ia menghadapi fitnah, apakah matinya itu golong mati sesat? Fitnah apa? Dipitnah, okay? Dia dipitnah umpama. Ni, mengatakan gini gitu dan sebagainya. Dan umpama tidak pernah terjadi. Berita bohong, hoax. Dia mati dalam keadaan tempat fitnah. Itu dia mati selamat, mati baik, mati bagus. Kenapa? Mati dalam keadaan menerima fitnah. Karena sedihnya menerima fitnah, dan itu tidak benar. Hanya fitnah saja. Namanya orang, lalu ada orang senang tidak senang. Okay? Selalu ada, apalagi para tokoh agama, selalu ada orang tidak senang kepadanya. Maka itu adalah baik bagi dia, kematiannya. Mati dalam keadaan dizalimi, mati dalam keadaan terzalimi. Nabi SAW bersabda,
yakum wal zulmah. Fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Ya kawasuha fa innahu alaka man kana qablakum. Jauhkan diri pada berlaku zalim. Orang zalim itu besok buta matanya di hari kiamat. Ya Allah, kenapa aku buta mata ya Allah? Di dunia aku bisa melihat. Dulu kau berlaku zalim pada sama, sekarang buta matamu. Jauhkan daripada punya sifat pelit, bakhil, syuhun. Karena akan telah menghancurkan manusia terdahulu. Kerajaan dahulu banyak runtuh karena diperangi. Diberontakin oleh rakyatnya. Sebab rajanya mau kaya sendiri, senang sendiri, sugih sendiri. Dan perhatikan rakyat yang miskin, kelaparan. Hanya rakyat yang memberontak, hancurkan kerajaannya. Banyak terjadi. Itu juga terhadap pribadi-pribadi. Banyak orang yang pelit-pelit, hanya jatuh bangkrut dia. Kenapa? Karena dia pelit. Coba dia murah, Allah melihara harta kekayaan kita. Hasinu amwalakum bisadaqah. Jaga pelihara hartamu dengan jalan kau suka sedekah. Allah menjaga harta kita. Mamana zakah manallahu minhu hifdzal mal. Sepandak mau berzakat, Allah tidak menjaga, melihara, melindungi kekayaannya. Datang maling, datang api, datang banjir, datang silo, datang gempa, remuk dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak berzakat. Ma dha'a malun fi barin wala bahrin illa biman zakat. Akan hilang harta di darat, di laut. Mati yang punya harta tak pernah berzakat, tak pernah sedekah. Siapa suruh? Itu dia para pendengar. Jadi demikian pula sedekah itu juga bisa menghindarkan kita daripada fitnah. Menghindarkan fitnah adalah dengan jalan bersedekah. Karena itu bersedekah, fitnah akan terhindar. Inna sedekah tadfa'u sab'ina baba minal bala. Sungguhnya seorang bersedekah hindar pada bala bencana musibah. 70 bala bencana musibah. Itu dia para pendengar. Ayo, kalau kita pergian, sedekah dulu, insyaAllah selamat dalam perjalanan. Ada sebuah kapal tenggelam belah utara Pulau Lombok. Berangkat kapal dari Jakarta menuju daerah kita. Belum sampai daerah dituju, tiba-tiba datang gelombang yang sangat dahsyat menghantam kapal, tenggelam. Sampai sekarang 21 penumpang belum jumpai mayatnya. 2 orang sudah dijumpai mayatnya. Karena itu, sedekah kalau mau selamat dalam perjalanan jangan pelit. Paling-paling 5.000, 10.000, tapi kita dijaga keselamatan kita oleh Allah. Ganjaran atau dosa orang yang punya sifat sombong, suka membanggakan diri. Ini dia zamannya. Nabi SAW mengatakan, yaitu aslul maksiati salah satun. Aslul ta'ati salah satun. Sebab orang ta'at karena 3. Mati karena 3. Pertama karena cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada agama. Maka dia menjadi ta'at. Atau cinta pada dirinya juga. Yang kedua, karena roja mengharapkan rahmat, karunia, ampunan, lindungan dari Allah Ta'ala. Itu sebabnya orang taat, karena mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, bab orang taat karena yaitu khauf, takut diazab Allah, takut dibenci Allah, takut dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Nah itu dia taat. Ini sebab orang taat pasti salah satu dari 3. Karena cinta, karena mengharap, karena takut. Aslul maksiati salah satu. Sebab orang berbuat maksiat karena 3. Pasti karena 3 ini. Pertama, al-takabur, sombong. Orang maksiat karena sombong. Sombong pada Allah. Dan mau sholat, dan mau ibadat, dan mau meninggalkan dosa maksiat. Dan mau ikut sholat, jamaah, ngaji, tarawih, dan sebagainya. Nabi bersabda,
Qala Nabi sallam, Nabi bersabda, apa sabdanya? Allah yarjuan ahadun ila rabbah. Jangan seorang berharap hanya kepada Allah saja. Jangan mengharap pada manusia. Walaupun diharap dari manusia, kalau Tuhan tidak gerakkan tangan hatinya, tak akan dia menolong kita. La yakhafana illa dzamba. Yang seorang takut kecuali takutlah kepada dosa-dosanya. Tak usah takut pada manusia, takut pada dosa. Kemudian al-istangkipan yata'alamal ilma. Jangan seorang gengsi sombong pada nuntut ilmu. Kemudian berikutnya yaitu apabila ditanya suatu dan dia tidak tahu, maka hendaklah mengatakan la adri, saya belum tahu, saya belum baca kitabnya dan seterusnya. Kemudian kedudukan iman terhadap sabar seperti kedudukan kepala terhadap badan. Iman tapi tidak sabar, sama dengan badan tak punya kepala. Apa itu? Jailangkong. Jadi orang beriman wajib bersabar. Seperti halnya badan kita mesti ada kepala, baru namanya manusia hidup. Kalau tidak punya kepala, jailangkong namanya. Maka la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang di dalam hatinya ada rasa sombong, takabur, congkak, pongah sebesar biji sawi sekalipun. Tidak akan masuk surga orang di hatinya ada rasa sombongan diri, keangkuhan diri, membanggakan diri. Na'udzubillah min dzalika. Di langit sana, langit kan ada 7 lapis. Tiap-tiap lapis langit ada malaikat menjaga. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tugas malaikat itu adalah di pintu langit menjaga amal orang dibawa ke langit oleh malaikat juga. Langit yang pertama, malaikat bawa amal ibadah seorang. Siapa punya amal ibadah ni, hai malaikat? Si A, si B, si C disebutkan. Coba aku periksa. Diperiksa malaikat di langit pertama, hai malaikat bawa amal. Allah tidak izinkan aku, biarkan liwat di langit pertama orang-orang beramal, tapi dicampur dengan suka menjelek-jelekan orang. Amal kebaikan orang ini dicampur dengan suka menjelek-jelekan orang. Maka tidak boleh diterima di langit pertama. Lemparkan amal orang ini kepada orang yang punya amal. Malaikat lemparkan amal itu dari langit pertama. Langit kedua, datang malaikat bawa amal. Langit pertama lulus, langit kedua periksa. Siapa punya amal? Malaikat. Kata malaikat yang bertanya, si A, si B, periksa. Tidak boleh liwat langit kedua amal orang-orang yang selalu tujuannya adalah imbalan. Selalu apapun dikerjakan kebaikan harus ada imbalannya, materinya. Tak boleh liwat di langit yang kedua. Lemparkan amalnya ke dunia. Langit ketiga periksa oleh malaikat. Amal siapa? Disebutkan si A, si B. Tak boleh liwat di langit ketiga orang yang punya amal tapi orang yang sombong, tak kabur, ujub, pongah, congkak, banggakan diri. Tak boleh liwat sini orang sombong amalnya. Lemparkan ke bumi kembali. Orang suka sombong, kabur. Langit yang keempat, amal siapa? Amal si A, si B. Tak boleh liwat langit keempat. Orang yang ujub. Orang ujub banggakan diri. Sendiri paling kanggu, paling boleh, paling istimewa. Paling lebih dari orang lain. Langit yang kelima, amal siapa? Amal si A, si B. Tak boleh liwat. Langit kelima, orang yang punya sifat seperti sifat orang punya amal ini. Hasad, dengki, iri hati, talonate pada orang lain. Tak boleh liwat sini. Ya Allah. Langit yang keenam, periksa apa punya amal si A, si B. Orang ini tidak punya rasa kasihan pada orang miskin, orang kena musibah, anak yatim piatu, orang jompo. Tak boleh liwat di langit yang keenam. Orang tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama. Langit ketujuh, tak boleh liwat di langit tujuh. Orang yang beramal, tapi orang suka sum'ah. Orang yang suka syirik kecil, riya, pamer.
mau diketahui, mau dikenal orang, boleh liwat di langit yang ketujuh. Itulah nasib kita, amal kita para pendengar. Itu jangan ada membanggakan diri. Semua itu adalah atas karunia Allah. Kita punya apa saja kelebihan, ada karunia Allah. Kita kaya karena pemberian Allah. Kita pintar karena pemberian dari Allah. Apapun yang kita miliki, semua karunia Allah. Tidak pantas membanggakan diri. Kita tidak punya apa-apa. Yang punya semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara agar kita mendapatkan laki-laki yang tanggung jawab, bisa membimbing kita? Pilih dong yang beragama. Fadhfar bidzatid. Pilih yang beragama, kau akan hidup bahagia. Apabila ada laki mengajak kita nikah, lama masih sekolah, dia sanggup biayai sekolah kita sampai selesai, baiknya kami terima atau tidak? Apakah harus istikharah? Kalau memang belum siap kita, yang sampai nanti sekolah kita putus, kuliah kita putus, tak jadi, lantas gimana nasib perkawinan? Kita tidak tahu nanti, jangan-jangan putus tengah jalan, berpisah, bercerai dan sebagainya. Mendingan selesaikan dulu pendidikannya, kuliahnya, baru kawin. Yang saya kawin setelah selesai di Mahat, tapi sudah 4 tahun jadi guru negeri. Sudah 4 tahun jadi guru negeri. 4 tahun atau 5 tahun. Jadi guru negeri, baru kita kawin, sudah tamat Mahat juga. Itu contohnya aja. Supaya yang nanti nyesel. Masya Allah. Sekolah tidak selesai, perkawinannya putus tengah jalan. Nyesal kemudian tidak berguna. Seorang perempuan tinggal ke Malaysia belasan tahun oleh suaminya dan tanpa kabar. Lalu seorang perempuan itu nikah dengan laki-laki lain. Siapa berani nikahkan? Kalau di pengadilan diselesaikan, ya boleh dong. Dan mendapatkan anak. Tiba-tiba suaminya yang pertama pulang. Gimana status anak yang dia dapat dari laki-laki yang kedua? Apakah perempuan itu sudah melakukan zina karena menikah sebelum diceraikan? Betul, betul dan betul. Kan belum dicerai. Pama di pengadilan agama dan minta cerai di sana. Kemudian setelah dicerai pengadilan, habis sedahnya kawin. Maka lahir anak sah. Tapi kalau ini anak haram, anak zina. Ya Allah, kasihan. Dan dia wajib kembali pada suami yang pertama. Dia harus cerai dengan suami yang kedua. Lasingan kenapa orang tuanya berani mengawinkan anaknya yang belum cerai? Ya Allah, orang tua dosa, si perempuan juga dosa. Tahu dirinya belum dicerai, kok dia kawin. Para saksi juga dosa. Si pengantin laki juga dosa. Tahu istrinya, calon istrinya belum dicerai oleh suaminya, kok dia kawinin? Semuanya dosa. Berjamaah dalam dosa. Orang yang meninggal dunia bapaknya dan ibunya tidak mampu membiayai sekolah. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk membiayai anaknya? Apakah keluarga dari bapaknya atau keluarga dari ibunya? Ya, paling bertanggung jawab ya keluarga dari bapaknya. Dari bapaknya. Kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, apa yang akan dipakai untuk itu? Itu dia. Ya, jadi harus bersama-sama. Sama-sama menangani anak yatim. Tinggal mati ayahnya. Terus sekolahnya bagaimana? Bersama-sama. Musyawarah, mufakat. Supaya anaknya dapat melanjutkan sekolahnya. Sampai umpama S1 mungkin. Atau aliyah mungkin. Dan seterusnya. Demikian pada Anda. Bagaimana cara menyikapi hati yang sering lalai dan mengingat Allah? Betul, para pendengar ini.
Kita harus banyak-banyak zikir pada Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak zikir pada Allah, Allah janjikan ampunan dan balasan besar, iaitu syurga. Banyak zikir, selalu ingat pada Allah. Jangan dilalaikan oleh yang lain-lain. Sekarang ni banyak lalikan kerana HP. Tidak ingat pada Allah. Banyak lalai kerana HP sehingga tidak banyak baca Quran. Banyak zikir dan doa. Ayo kurangi yang tidak bermanfaat dengan sesuatu yang bermanfaat. Apa itu? Zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyuruh kita banyak zikir pada Allah. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum kasrati zikrikum lahu ta'ala. Hendaklah kamu tetap nyambung hubungan dengan Allah dengan banyak-banyak zikir kepada Allah. Mari kita ingatkan kembali zikir yang kita diajarkan oleh Imam Ghazali. Imam kita dalam hal tasawuf, Imam Ghazali. Supaya kita banyak sibuk dengan zikir. Tiap hari Jumat banyak baca Ya Allah 1000 kali. Hari Sabtu, La ilaha illallah 1000 kali. Hari Ahad, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Hari Senin, La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim 1000 kali. Hari Selasa, Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian hari Rabu, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, Astaghfirullahaladzim 1000 kali. Dan hari Khamis, Anallah bihamdihi, Anallah azim 1000 kali. Dengan demikian tak banyak waktu kita kosong melompong. Banyak berisi zikir pada Allah. Itulah orang yang paling mulia, paling tenang hatinya. Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Orang beriman tenang hati kerana zikir pada Allah. Ala zikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hati manusia akan jadi tenang. Zaman sekarang banyak hal yang menyebabkan orang tak tenang. Bahkan apa yang kita tonton di TV juga bisa bikin kecewa, tak tenang. Lihat gimana nasib umat Islam di Palestina, Gaza, bisa bikin kita kecewa, tak tenang. Keadaan di negara kita banyak bisa bikin tak tenang. Ya Allah. Maka cara menenangkan adalah zikir kepada Allah. Banyak zikir kepada Allah. Okay? Maulana Syed dulu menyebutkan pada kita, kalau kalian pegang tasbih, berarti kalian memiliki muzakirah, suatu yang selalu beri ingat pada kita. Pegang tasbih, mau berzikir. Pegang tasbih, mau berzikir. Itu dia anjurannya Al-Maghfurullah Maulana Syed. Baca banyak zikir dengan selalu pegang tasbih. Demikian. Okay? Dan orang yang banyak zikir, tandanya cinta. Tanda cinta orang kepada Allah adalah itu banyak zikir. Dan orang-orang yang zikir itu adalah tanda orang itu cinta kepada Allah Ta'ala. Banyak nyebut nama Nabi, cinta pada Nabi. Man habba syai'an katsura min zikri. Siapa cinta pada suatu, pasti dia banyak menyebut dan mengenangnya, menyebutnya. Banyak mengingatnya. Baik, makasih. Apa hukumnya menaruh kerikil di sekitar pinggiran kubur? Kerikil ditaruh di pinggir kubur. Apa hikmahnya? Para pendengar, Allah berfirman, in kullu syai'in la yusabbihu bihamdi. Semua makhluk Tuhan berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Apalagi tanaman-tanaman, rumput-rumput kita taruh, tanam di atas kuburan, bagus. Kerikil juga bisa bertasbih. Amratu kaffan sabbaha fi hal haso. Di tangan kita ada batu yang bertasbih kepada Allah. Jadi boleh taruh kerikil di sekitar pinggir kuburan orang tua,
kuburan keluarga dan seterusnya, tidak apa-apa. Atau nanam bunga, nanam rumput di atas kubur. Selama rumput itu tumbuh, selama itu dia bertasbih dan meringankan orang di dalam kubur daripada azab kuburnya. Nabi SAW menyuruh naruh iaitu pelepah korma yang masih hijau di atas kubur 2 orang. Ya Rasulullah, bermanfaatkah pelepah korma ini? Betul. Lama dia masih basah, masih hijau, dia bermanfaat meringankan azab bagi yang punya kubur. Khaffafu anhuma madamata ratabataini. Diringankan azab bagi orang dalam kuburnya selama pelepah korma ini masih basah, masih hidup, belum kering. Demikian, okay? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang hiziban? Pada saat baca hizib, mereka terlalu cepat sehingga kita yang mengikutinya merasa tidak mendapatkan apa-apa, manfaat apa-apa. Dan kita lagi berdoa. Sebelumnya orang sudah beritahu agar pelan dalam bacanya. Tapi tetap saja dibaca cara cepat, ngebut. Gimana cara menyikapinya? Bagusnya ya diberitahu oleh orang yang didengar. Seorang ustaz, orang kiai, seorang dosen, seorang ahli. Diberitahu kalau membaca doa jangan cepat-cepat. Apalagi membaca Quran harus dengan tajwidnya. Baca doa harus mantap di hati, direnungkan, dihayati doa itu supaya dikabul Allah Ta'ala. Gitu tinggi. Hanya dibaca tapi tidak dihayati, tidak direnungkan dalam hati. Akhirnya doanya tidak kabul-kabul. Ya, apalagi baca Quran. Apakah kita cukup hanya mendoakan orang sudah meninggal dunia dari rumah saja, atau langsung ziarah ke kubur? Karena ada yang mengatakan bahawa dengan hanya doa di rumah sudah cukup kepada yang diniatkan. Para pendengar, paling baik ziarah kubur. Ada hikmah yang kita peroleh. Lebih memantapkan kasih sayang kita pada orang tua yang sudah meninggal. Yang dua, supaya kita ingat akan kematian kita. Mana nanti kita akan dikuburkan di makam kuburan tersebut. Dan Nabi mengatakan, man zara qabra walidahi yaumal jum'ah qara indahu yasin ghufira lahu. Siapa yang ziarah kubur orang tuanya hari Jumat dan dia bacakan Yasin, maka dia ampuni dosa dia dan dosa orang tuanya dalam kubur. Jadi ada anjuran supaya kita datang ziarah kubur. Nabi nyuruh kita ziarah kubur. Bazuruha. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarah kuburlah kalian. Karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Zakirul maut, mengingatkan kepada kematian kita. Betul, okay? Baik, alhamdulillah. Apakah bernilai istighfar yang kita ucapkan tanpa penghayatan, hanya sekedar zikir di lidah saja? Para pendengar, masing-masing dapat pahala. Lidah menyebut, dapat pahala. Hati mengingat, merenung, dapat pahala. Mau dapat pahala banyak atau sekedar pahala lidah doang. Tapi hati tidak dapat pahala. Pikiran tidak dapat pahala. Kurang jadinya. Jadi harus sambil membaca istighfar, sambil menghayati, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Supaya lengkap doa kita, permohonan kita tersebut. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, zaman sekarang ini diperlukan orang-orang banyak-banyak baca istighfar. Nah, banyak bala bencana musibah yang datang pada kita. Allah berjanji, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa hambanya selama hambanya banyak-banyak baca istighfar. Rata-rata bersama-sama banyak baca istighfar. Allah tidak akan turunkan azab di negeri tersebut. Itu dia. Kenapa banyak bala bencana musibah yang turun? Allah berfirman,
Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaku fiha haqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau kami mau menghancurkan suatu negara, satu negeri, kami suruh mereka-mereka yang punya kelebihan, kekayaan, kedudukan, jabatan, pengetahuan dan sebagainya untuk taat bakti kepada Allah, tapi mereka fasik, durhaka pada Allah, menentang, membangkang kepada Allah, kami jatuhlah putusan kami hancurkan negerinya sehancur-hancurnya. Nauzubillah, yang sampai kena pada negara kita. Kan itu mereka punya kelebihan-kelebihan, tolong supaya memperhatikan. Jangan sampai karena mereka Allah turunkan azab di negeri kita. Baik para pendengar, masih ada waktu. Bagaimana hukum seorang wanita masih berstatus isteri orang dalam waktu yang cukup lama dan pernah dinafkahi oleh suaminya sendiri, padahal si suami dikatakan cukup mampu berikan biaya hidup, dan si wanita memutuskan untuk nikah lagi. Oh mana? Minta di pengadilan dong. Jangan putus sendiri, cerai sendiri, tidak bisa gitu. Dia nikah sendiri, oh berarti berzina. Pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena tidak pernah diceraikan suami. Yang kedua, tidak pernah putus di pengadilan. Terus dia kawin, zina selamanya. Anak lahir, anak zina. Nauzubillah, nauzubillah. Jangan sampai terjadi seperti ini pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lihat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi Tuan Guru, semoga mami Tuan Guru sehat selalu. Amin. Izin bertanya, gimana hukumnya orang yang menerima gaji full sedangkan tidak mengikuti ketentuan jam kantor? Bagaimana mestinya? Misalnya masuk Senin, Kamis. Jarang masuk maksudnya. Padahal ketentuannya Senin sampai Jumat. Sedangkan kita yang rajin dapatkan gaji yang sama seperti orang tersebut. Dalam hadis sebutkan, orang-orang tidak terima solatnya oleh Allah adalah al-ajirul ghadir. Tidak terima solatnya oleh Allah, ibadahnya oleh Allah, orang-orang jadi pegawai, jadi pekerja, karyawan, tetapi dia tidak disiplin. Maka menurut Imam Nawawi, orang seperti itu harus kembalikan sebagian gajinya yang tidak pantas untuk dia terima. Gajinya hanya 2 hari ya kerja, gaji 2 hari. Kalau matinya 5 hari, dia hanya kerja 2 hari. Gaji 2 hari diambil, gajinya 3 hari dikembalikan lagi. Haram hukumnya, kata Imam Nawawi. Jadi tidak halal dia punya rezeki itu kalau seperti itu, kecuali ada alasan, karena sakit, karena tugas, pergian dan sebagainya, pergi umrah dan lain-lain. Tapi kalau sengaja melalaikan tugasnya, maka penghasilannya di saat dia tidak masuk malas itu adalah penghasilan yang haram. Sering sampaikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh dulu, sering sampaikan oleh beliau. Masya Allah. Nauzubillah min dzalika. Lanjut. Ya. Kalau taklik itu terjadi, sudah diucapkan, terjadilah perceraian. Apakah taklik tersebut langsung hilang atau belum tercabut juga? Padahal sudah bercerai. Menyatakan bahwa kalau kamu umpama pergi ke sana, tu berbuat seperti ini, jatuh talakku kepada engkau. Dia berbuat, maka kena dia taklik itu, jatuh dia. Maka dengan taklik yang menjatuhkan talak ini selesai urusan. Berikutnya kalau dia kembali lagi nyatakan taklik, ya baru jatuh lagi. Jadi selesai takliknya dengan terjadinya perceraian dan sudah
kembali lagi. Sudah rujuk kembali. Baik. Lanjut. Terima kasih ada doanya pelunggu Sami. Yang masyhur dari dasan gedang, denggen. Apa hukumnya berkelahi di saat sedang bulan puasa tapi di waktu hari raya saling memaafkan? Apa hukumnya Tuan Guru? Malaikat Jibril bersabda kepada Nabi SAW, punya Allah Ta'ala berikan memandang penuh kasih sayang pada hamba yang beriman pada malam-malam Al-Qadar. Memaafkan mereka dan mengampuni mereka. Kecuali 4 golongan tidak dapat ampunan Allah Ta'ala. Siapa mereka? Pertama, orang suka minum minuman keras. Muda minul khamri, tukang teler, mabuk. Tidak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan. Di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar 1000 bulan. Yang dua, orang durhaka pada ibu bapaknya. Tidak dapat ampunan Allah di malam Al-Qadar 1000 bulan. Yang ketiga, orang mutus silaturahim. Orang mutus silaturahim dengan keluarga, famili, kerabat tangga. Tidak dapat ampunan Allah. Dan kemudian orang yang menyimpan rasa kedendaman, rasa kebencian. Okay? Maka mereka tidak dapat ampunan Allah selama bulan Ramadan mereka lakukan. Walaupun nanti habis lebaran dia bermaaf-maafan. Tapi dalam bulan Ramadan mereka tidak tegur sapa. Tidak ada juga gunanya. Demikian pula puasa mereka tidak terima Allah. Kalau dalam bulan Ramadan mereka memutuskan silaturahim. Tidak berkewak, tidak bersapa, tidak tegur sapa. Tidak nyambung. Karena itu tolong jangan sampai rusak puasa kita. Tidak terima puasa kita. Kenapa? Karena kita tidak berkewak, tidak bersapa, tidak nyambung hubungan silaturahim. Percuma. Tanggi. Ya Allah, jangan sampai terjadi demikian. Ya. Lanjut. 3 syarat menjadi wali Allah. Kalau sudah tahu, ya tidak usah ditanya kan. Ada amalan yang sangat mulia lebih pada amalan-amalan lainnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Afdalul fadail, perbuatan yang paling utama, paling mulia. Dan ini adalah amalan orang sudah punya predikat sebagai kekasih Allah, wali Allah. Apa itu? Anta'fuwa amman dhalamaka. Kau maafkan orang-orang berlaku zalim, aniaya, jahat padamu. Maafkan. Anggap. Antasila man qataka. Kau nyambung hubungan dengan orang-orang benci. Orang-orang yang jahat pada anda. Nyambung hubungan orang-orang benci padamu. Kemudian berikutnya, antuk tiaman haramaka. Kau sanggup memberi pada orang palit-palit, bakhil-bakhil. Kau beri dia sesuatu. Dia pelitnya tutup balung. Habis kita pemurah padanya. Dia sangat benci dan nyambung hubungan. Kemudian dia sangat jahat. Kita maafkan kejahatannya. Kita sudah mencapai derajat amalan para waliullah, waliullah. Di bawahnya baru jadi orang bermanfaat kepada sama, manfaat dengan ilmu, manfaat dengan harta, manfaat dengan tenaga, dengan doa. Okay? Baru di bawahnya paling kecil amalan adalah pokoknya jangan nyakitin orang, yang menyusahkan orang, yang merugikan orang. Itu adalah amalan paling rendah nilainya. Tapi berbuat baik juga. Pokok jangan nyakitin orang deh. Udah berbuat baik namanya. Walaupun tidak kelihatan hasilnya. Demikian pada hajah ini. Okay? Ya, baik. Lanjut. Moga tiang jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nunasang, apa hukumnya kita baca wawapikni atau wawapikna? Apa bedanya? Pak Sama, Pak Saprudin, Ibu Salma. Wafikni artinya ya Allah berikan kami taufik hidayah. Berikan aku taufik hidayah ya Allah. Petunjuk ya Allah. Wafikna, berikan pada kami taufik hidayah ya Allah kepada kami bersama.
Jadi kalau wafik ni untuk seorang, diri kita doang. Musalamat mesak. Tapi kalau wafik na, selamatkan kami ya Allah, beri petunjuk pada kami semua ya Allah. Ibu bapa kami, isteri kami, anak kami, saudara kami, semuanya kami. Dapatkan taufik hidayahmu ya Allah. Jadi kalau mau bersama wafiqna. Tapi kalau untuk sendiri hajat selamat, wafiqni amalan solihan makbulah. Demikian Pak Saprudin, selamat ikan ibadah puasa nggih. Baik, mohon doa masing-masing kita. Doa paling kabul Allah, doa dalam bulan Ramadan. Afdalud doa. Nggih. Doa paling kabul, paling baik adalah doa dalam bulan Ramadan. Karena itu banyak berdoa kita. Da'watus shaim imda iftarih. Doa orang puasa di saat dia berbuka. Nah, ini dia tentang doa sebelum berbuka. Sudah berbuka. Saya punya kitabnya. Yang menjelaskan bahawa doa sebelum berbuka adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, a'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Doa sebelum berbuka. Sekarang setelah kita berbuka, baru baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika abtatu zahaba zama'u wa btallatil uruq sabatal ajru insyaallah ya wasi'al maghfirah ighfirli. Itu yang dibaca, jadi sering tapi keliru tempat masangnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika abtatu, itu setelah, karena fiilnya fiil madhi, sudah berlangsung puasa, sudah buka puasa, buka puasa sudah hilang haus dan lapar, berarti sudah selesai berbuka baru dibaca. Demikian, okay? Baik, makasih pada anda. Penjelasan Tuan Guru siapa sebenarnya yang dimaksud dalam hizib Nahdlatul Ulama, syair yang berbunyi wa bi amrin Zinnuraini. Zinnuraini itu adalah yaitu gelar daripada Sayyidina Utsman yang kawin dengan dua putri Nabi SAW. Kawin pertama dengan seorang putrinya, meninggal dunia putri Nabi, maka dia ambil iparnya oleh Sayyidina Utsman, hingga Sayyidina Utsman disebut Zunnuraini. Demikian, okay? Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Umar. Makasih, okay? Baik, para pendengar. Iya. Jadi pokoknya Zunnuraini adalah Sayyidina Utsman yang kawin dengan dua putri Nabi. Pertama meninggal dunia, dia kawin lagi dengan saudara daripada istrinya tadi. Baik. Mohon penjelasan Pak Tuan Guru, siapa sebenarnya? Oh, sudah tadi. Sudah tadi, kenapa ulang? Iya. Yang ditanya Zunnuraini. Ada teman saya pagi-pagi pergi sembahyang subuh dan turun ya jalan. Apabila jumpa teman tempat dia selalu saya jumpai saling peluk, pegang. Ya Allah. Wih, saya malu membacanya. Laki perempuan apa ini? Atau sama perempuan saling peluk, atau sama laki nggih. Laki perempuan walaupun suami istri, tapi kalau ditonton orang tidak pantas, tidak layak. Nggih, min husni islamil mari tarkuhu ma layan. Sebaik-baik Islam seorang meninggalkan sesuatu yang tidak pantas, tidak layak. Walaupun suami istri, jangan saling peluk di tengah jalan.
nantilah di rumah gitu. Apalagi bulan puasa tidak boleh. Apalagi kalau lain jenis laki perempuan dan bukan hubungan keluarga. Tak pantas. Tak pas. Saya tidak mau jawab ini. Porno sekali. Okay? Baik. Ya. Terima kasih. Dia bertanya gimana hukumnya orang yang menerima gaji full. Sedangkan, sudah tadi. Sudah diulang lagi ya? Masya Allah. Jadi, gaji yang diterima karena dia tidak disiplin tugas, sering malas, maka gaji selama malas wajib dikembalikan. Demikian ulama-ulama kita. Supaya kita menjadi orang yang disiplin dalam kerja. Supaya ini halal rezeki kita. Baik. Sudah tadi ditanyakan. Ya, mau segera kita. Tuan Guru Tiang Murdan dari desa Pijot. Pijot, ya. Pernah saya diundang di Pijot, okay? Ingin bertanya, gimana hukumnya apa sah solat tarawih apabila imam memakai mic yang memakai kabel yang dicantel di baju imam? Kenapa tidak? Kenapa tidak sah? Boleh. Okay? Mic, sekarang model mic sekarang kan seperti mic-nya para penyiar-penyiar gitu. Dan sekarang lalu dipakai. Saya juga demikian. Okay? Saya pakai seperti itu. Tak apa-apa, boleh. Okay? Tadi di mana? Saya pakai, waktu pengajian di Abror tadi pagi. 2 mic kita pakai. Ada yang kita pegang, ada yang ditaruh di baju kita. Boleh, kenapa tidak? Okay? Terima kasih pada anda dari Pijot keluar. Iya, selamat solat tarawih. Okay. Tinggal dikit. Pak Tuan Guru, saya mau tanya, kalau kita gadai kebun, tapi kita ucapkan jual beli kepada pemilik kebun, apa itu tidak masuk riba? Tapi kan sudah mengucapkan jual beli. Ya jual beli, ya sah jual belinya. Okay? Karena yang diucapkan adalah jual beli. Tidak jual beli kebun. Apa nanti tidak kembali uangnya kan? Namanya jual beli ya tentu tidak kembali uangnya. Okay? Barangnya kita ambil, uangnya diambil oleh tempat kita membelinya. Begitu kan? Namanya jual beli. Bukan digadaikan. Ya, seperti itu. Kan jual beli kan ini. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, rupanya, ya, saya mau tanya kalau kita, baik para pendengar. Mungkin sampai di sini kita jumpa malam ini para pendengar, okay? Karena sudah agak larut malam. Moga-moga kita masih bisa jumpa pada malam-malam akan datang, lalu waktu gelombang sama, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, aman, damai, dan dimudahkan Allah segala urusan kita. Rezeki mudah, kesehatan kita murahkan, keakuran, kedamaian, silaturahim kita juga selalu terbina dalam bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu muwaffiq ala hadi la sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.